mulai, ayo Los mengajak kita untuk berdoa. Ambil sikap doanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Los berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan Tuhan berkati setiap kami dan jalannya ibadah ini Tuhan sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Langsung mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian KASIH. Ayo ikuti gerakan Los ya. KASIH
Di Kanaan, Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Tak kala Yusuf berumur 17 tahun, dia rajin mengembalakan kambing domba bersama dengan saudaranya. Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Melihat hal itu, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Suatu hari Yusuf datang kepada saudara-saudaranya. Dia menceritakan tentang mimpinya. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Setelah mendengar perkataan Yusuf, Bapak Yakub menegur Yusuf. Katanya, "Masakan aku, ibumu, dan saudara-saudaramu sujud menyembah engkau sampai ke tanah?" Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Yusuf tidak tahu bahwa saudara-saudaranya sedang merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Tiba-tiba, saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah milik Yusuf, jubah yang diberikan oleh ayahnya. Lalu mereka melempar Yusuf ke dalam sebuah sumur yang kering dan sangat dalam. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Lalu mereka datang kepada Bapak Yakub. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Dia bersedih hati berhari-hari. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Lalu mereka mendapatkan uang mereka dengan menjual saudaranya. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Sejak saat itu, Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadikan Yusuf orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya, yaitu Potifar. Potifar mempercayakan segala miliknya yang ada di rumah, pekerjaan rumahnya kepada Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Yusuf langsung kabur dan meninggalkan jubah miliknya di tangan istri Potifar. Istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Mendengar hal itu, Potifar juga marah dan memasukkan Yusuf ke penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat pada Tuhan. Yusuf bertemu juru minum dan juru roti di dalam penjara. Juru minum bermimpi melihat 3 tangkai anggur, memerasnya dan memberikan kepada Firaun. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari, juru minum akan bebas dan bekerja di istana. Tetapi juru roti bermimpi membawa 3 baku roti, tapi semua habis dimakan burung-burung. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari, juru roti akan dihukum mati. Dan benar saja apa yang dikatakan Yusuf terjadi. Dalam 3 hari, juru minum dibebaskan dari penjara, dan dalam 3 hari juru roti dijatuhi hukuman mati. Setelah akan keluar dari penjara, Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu Firaun bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi juru minum lupa. Dia tidak memberitahu pesan Yusuf. Walaupun Yusuf kesulitan, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di istana Mesir,
Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli dalam menerjemahkan mimpi, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minum, memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun menceritakan tentang mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Ada arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan dan tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Tuhan. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda di Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Ketika ada bencana kelaparan di Kanaan, kampung halamannya Yusuf, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dan akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf menangis dan memeluk mereka. Yusuf tidak menyimpan dendam. Yusuf menangis karena dia sangat menyayangi saudara-saudaranya, walaupun mereka telah berbuat jahat kepadanya. Nah, adik-adik juga harus dapat seperti Yusuf ya. Ketika adik-adik diisengin, digodain, dipukul, dicubit, mainannya direbut, diejek oleh orang lain, tidak boleh membalas dan harus memaafkan orang tersebut. Adik-adik pasti bisa melakukannya dengan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Sikap doanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi dan mengampuni. Dan juga Tuhan, pada minggu depan kami akan kembali lagi beribadah kepada Tuhan, yang pelihara kami sepanjang minggu yang akan kami lewatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu